Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, abang-abangku. Sebelumnya sedikit perkenalan dulu ya kita. Mungkin di di antara kalian sudah pernah kenal dengan saya. Ya betul, saya sebelumnya yang punya channel Barens FX ya. Dan itu banyaklah alasannya kenapa channel itu nggak bisa saya upload video lagi. Ya salah satunya saya lupa kata sandi ya. Nggak apa-apa lah, kita enak mulai dari awal lagi aja ya. Nah, kita akan membahas tentang SNR dulu. Yang wajib kalian pahami tentang SNR itu adalah nggak semua SNR tuh bisa kalian pakai gitu kan. Kita hanya menggunakan SNR yang kuat-kuat saja ya, yang valid-valid saja. Selain itu, kita akan menunggu adanya konfirmasi atau adanya breakout pullback ya. Nah, misalkan nih ya, saya akan bahas ini kenapa. Oh ya, saya sebelumnya akan spill dulu lah, spill sedikit. Ini akun saya ya. Saya sebagai swing trade ya. Jadi saya bukan tipikal intraday. Ya intraday mungkin kalau ada momen saja ya. Atau scalper ya. Saya lebih suka swing. Jadi nggak setiap hari, setiap jam, setiap saat mantengin chart ya. Dan ini kebetulan ini saya open dari kemarin ya, entah minggu yang lalu, entah hari apa itu lupa saya, kayaknya itu hari Jumat ya. Yang lihat live saya itu mungkin mengikuti ya. Ini dan running sampai ini, dan tadi saya lihat ada momen di H4-nya, di situ ada scenario valid, makanya saya tambah lagi ya, tambah lagi open posisi. Di sini ada dua ya, dua pair yang saya tradingin, dan ini kebetulan akun real saya ya. Oke. Nih dua pair, yang satunya GBP JPY, ini saya sudah hold mungkin hampir 1 bulan ya. Oh mungkin bahkan 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih kayaknya ini bang, lupa saya bang. Makanya saya swing dari sini dan anunya sampai sini ya. Target sampai mana? Sampai atas, karena ini adalah setup monthly ya. Saya akan hold sampai dia sampai di area yang saya inginkan gitu ya. Cuman nanti kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Kalau mau mewajibkan ataupun mengharuskan saya take profit ya, saya take profit manual. Oke, nggak penting, kita akan bahas teknikalnya aja bagaimana gitu ya. Ini saya ada dua pair pokoknya ya, di BCPY dan di gold. Dua pair oh ya sebelumnya dua pair ini keuntungan selama 1 minggu ya, 1 minggu, 1 bulan, berapa 1 bulan ya, 3.000-an guys ya, 3.000-an. Dan hari ini belum ada karena saya belum take profit, saya masih hold. Oke. Lanjut. Oke, maaf ya. Yang kan kita ambil itu adalah resisten. Sebentar. Resisten yang mempunyai dua pergerakan ya. Yang punya dua pergerakan lanjutan. Naik, turun ya. Naik dikit, turun. Nah, ini adalah namanya dua pergerakan atau second movement. Kalau support juga sama. Dia mempunyai dua pergerakan ya. Naik, turun, naik ya. Ini adalah second movement. Jadi ini adalah titik support yang kuat dan di sini adalah titik resisten yang kuat. Paham? Jadi kita akan menunggu di area sini saja, Bang. Oke. Konsepnya seperti itu ya. Nah, nanti saya akan ajarkan bagaimana cara menggunakan bukan mengajarkan ya. Kita akan belajar bersama di channel ini bagaimana cara penggunaan resisten dan support itu sendiri ya. Pada intinya ketika ada pola seperti ini, kita sudah tahu di sini kita sudah tahu di sini ada pola resisten yang valid ya. Resistennya valid. Terus kita akan tunggu ketika harga sudah sampai sini. Kita bisa misalkan ini time frame monthly ya. Nah, kita bisa
tunggu area di sini dikonfirmasi untuk turun atau di break ya. Konsepnya kalau di trading itu kita tahu harga itu mau naik atau mau turun ya. Konsepnya kan seperti itu. Jadi biar jelas kita tunggu konfirmasinya aja ya. Kita tunggu harga-harga yang pasti aja bang. Yang nggak pasti kita skip gitu loh. Jangan semua time frame 1 menit kalian scalping, kalian mau mengikuti arah harga itu jangan. Lebih enak kita trading itu swing. Jadi nggak setiap saat kita akan memantau sebuah market ya. Kalau ini mau breakout, biarkan dia tembus dulu bang. Tinggal tunggu pullbacknya. Setiap ada breakout di sini ya. Setiap ada breakout SNR valid, pasti dia akan pullback. Setiap ada breakout, pasti dia akan pullback ya. Kalaupun dia nggak mau breakout bang, kalaupun dia nggak breakout ya, kita bisa cari acuan ataupun konfirmasi ya di area sini, di time frame weekly ya, ini monthly ya. Minimal kita cari konfirmasi di time frame weekly. Kalau di sini terbentuk resisten yang valid, kita bisa cari kita tunggu harga itu balik ke area konfirmasi, baru kita ambil posisi di sini bang ya, sell ya. Oke. Minimal di weekly, jangan cari konfirmasi di daily karena di sini resisten validnya di monthly bang. Nah itu nanti saya akan perinci bagaimana cara menggunakan multi time frame yang benar. Oke, intinya seperti itu ya. Nah konsepnya kan kalian sudah paham dulu ya, kalian sudah paham. Nanti banyak bab-bab yang akan kita bahas tentang masalah reversal lah, tentang breakout pun ada banyak ya, ada breakout valid, terus maksudnya breakout fresh dan tidak fresh, itu banyak ya. Di sana ada berbagai macam bentuk. Oke, kita akan fokus dulu sama SNR dulu ya bang. Oke, misalkan ini di line chart ada bentuk seperti ini. Nah kalian konfirmasi di candlestick. Misalkan candle di sini maaf sebentar saya hapus dulu. Nah saya kasih warna candle bullish ya. Di sini ada warna hijau ya, candle bullish ya, dan di sini warna merah. Oh maaf kebalik ya. Sorry guys, sorry. Di sini candle warna merah. Sebentar ya, candle warna merah 1 2. Ini misalkan ini resisten ya, resisten di atas ini ya, ini candle. Kalian wajib pastikan dulu di candlesticknya berbentuk seperti ini bang ya. Nah ada candle yang nyempil di situ ya, ada candle bullish, ini kan bearish ya, bearish. Nah baru ya ini bearish ya, ini lanjut lagi ke bawah. Oke, nah di line chart akan berbentuk seperti ini bang. Oke, nah di sini ada letak resisten yang valid, yang kuat. Nah caranya bagaimana penggunanya, kalian cari direction aja. Direction itu apa sih bang? Setup di high time frame, monthly ataupun weekly. Kalau monthly nggak ada, kalian cari di weekly ya. Udah mentok di situ dulu. Kalau kalian sudah menemukan setup di monthly ataupun di weekly, nanti misalkan nih weekly ataupun monthly sudah jelas harga itu mau naik, sudah ada konfirmasi ataupun breakout sudah pullback ya, dan sudah di areanya dia itu mau naik ke atas, ya udah kita cari celahnya di daily kayak di H4, kayak cari setup buy aja bang ya, gitu konsepnya ya. Kalau sell pun sama, kebalikannya juga gitu ya, kita cari setup entah di pair apapun, pair favorit kalian ya, kita cari celahnya. Nah kalau di weekly ataupun di monthly sudah ada setup dan harganya sudah masuk di harga area yang kita inginkan, terus harga sudah running masuk mau berjalan ke bawah, ya udah kita cari setup di lower time frame, mungkin mulai dari daily ya, terus H4 H1 itu bisa. Nah jangan langsung main di lower time frame, nanti kalian akan tertipu gitu loh ya. Soalnya apa ya, banyak kejadian, sering ini, nggak cuman banyak ya, mayoritas trader itu akan ketipu ya. Akan ketipu gimana? Oke, saya hapus dulu. Ketipunya di mana bang? Nah ini ya, misalkan wait sebentar guys, entah kenapa ini ya HP-nya ya.
Ya, nih mayoritas trader ketipu ya. Misalkan di apa namanya, high time frame ya, di monthly ini sudah ada setup dan dia di sini ada konfirmasi di weekly dan dia pokoknya sudah mau turun. Nah ini kan sudah ada pergerakan harga itu mau turun, nggak kuat nembus resisten valid di sini. Tapi kan di sini ini time frame weekly ya, di time frame H1, di time frame H4, di time frame H4 itu ada setup buy bang ya, ada setup buy lah, masuk naik ya, ada setup buy, terus ada setup breakout buy gini. Nah ya, ini jangan kalian ambil guys, ini riskan, sangat berbahaya. Kalian ikuti aja time frame yang lebih besar. Kenapa? Time frame yang lebih besar itu akan dipatuhi oleh time frame yang lebih kecil. Intinya time frame yang lebih kecil itu patuh terhadap time frame yang lebih besar ya. Konsepnya seperti itu bang. Oke. Nah, saya contohkan di chart langsung ya biar kalian paham gitu ya. Misalkan nih bang, kenapa di gold ini saya open posisi buy ya. Oke, ini sebentar aja videonya. Saya contohkan ini apa namanya? Kenapa saya buy di sini di gold ini ya. Ini kan pair favorit kalian ya. Misalkan ini kan harga di sini membentuk sebuah resisten yang valid dia bang. Resisten yang valid, dia mempunyai dua pergerakan. Ketika harga masuk sini, dia reject ya. Pasti di sini akan ada sebuah konfirmasi bang. Ya, paham ya. Tapi di sisi lain kalian juga pahami ya. Nih, di sini juga ada resisten yang valid, Bang. Ya, nih paling terdekat di situ ya. Karena apa? Di sini banyak ya. Ini support yang valid maksud saya. Support valid di sini juga support valid ya. Naik, turun, naik. Naik, turun, naik ya. Ini high secara nggak langsung dia membuat struktur kenaikan ya. Intinya high-nya ditembus dengan higher high ya. Kalau sell berarti low-nya ditembus oleh lower low. Nah, itu sudah membuat sebuah struktur market. Ketika dia ngebreak area sini ya. Nah, ketika dia ngebreak area sini berarti dia pullback ya. Ngebreak area sini dan dia pullback, Bang. Ya, pullback untuk melanjutkan posisinya turun ke bawah. Harusnya kalau dia mau turun ya. Kalau dia mau turun harusnya. Nah, ini kenapa naik ya? Mungkin di time frame lebih besar dari monthly itu minta naik bang ya. Jadi ketika di sini ada support valid di break ya, support valid di break, pullbacknya ini nggak dilanjutkan untuk lanjut turun, tapi malah di break ke atas lagi bang. Di break ke atas dia pullback di area yang harusnya kita untuk sell ya. Nah, ini kita bisa counter untuk buy. Ini namanya breakout fresh tapi tidak dijalankan perintahnya. Kenapa bang kok gak dijalankan? Karena mungkin di time frame yang lebih besar dari monthly itu minta naik bang ya. Karena di MT4 ini mentoknya di monthly ya. Mungkin di trading view ada yang lebih besar dari monthly ya. Nah, ini mintanya naik ya udah kita ngikuti aja ya. Nah, terus kita sudah tahu bahwasanya monthly gold ini mau naik ya. Nah, ini bang, kalau ada fresh breakout kita punya zone wajib sunnah. Ya ingat konsepnya. Intinya kalian cek wajib sunnahnya di ketika ini ada support valid di monthly, kalian cari wajib sunnahnya di weekly dong ya, di weekly. Nah, di weekly di sini kelihatan di sini ada sunnah ya, huruf W. Ini cuy, nih. Ya ini weekly ya, dan di sini juga sunnah. Oh di sini wajib ya, sini wajib. Berarti ini area untuk sell tapi malah di break ke atas. Pullback di area sini kita bisa buy. Oke, bisa counter buy. Nah intinya sudah gitu ya. Nah ini bakalan saya bahas secara detail besok ya, pelan-pelan. Kita belajarnya pelan-pelan saja bang. Terus kita sudah tahu ini sudah kelihatan jelas sih bahwasanya gold ini mau bikin sebuah higher high yang baru. Oke. Tapi kan
ya kalian tahu sendiri lah, pergerakan market itu nggak langsung naik ke atas gitu, enggak ya, tapi dia bermain-main di area sini dulu, naik turun. Nah itu yang biasanya buat kalian bingung dan kemakan saldo kalian ya. Itu biasanya tipikal scalper sih ya. Oke, kita sudah tahu ada setup buy di situ. Ya udah, kita cari aja. Kita patokannya kita cari setup buy saja, Bang. Bentar, guys. Nah, di weekly kita sudah kelihatan jelas, Bang gue ya. Di situ ada support yang valid. Kenapa valid, Bang? Ya, kalian sudah saya jelaskan tadi di awal, karena di sini membuat sebuah hair hack yang baru meskipun berbentuk sebuah sumbu. Kalau kita lihat di line chart ya, kita sudah bisa melihat naik turun naik, dia membuat hair hack yang baru. Ketika pullback di sini ada konfirmasi yang kuat. Ini time frame weekly, berarti coba kita cek di daily ya. Di daily apakah ada gitu ya. Nah, di daily belum membentuk sebuah konfirmasi. Adapun konfirmasi ya. Oh, belum ada ya. Jadi kalian harus hati-hati. Adapun nanti konfirmasi, ini konfirmasinya di sini, Bang. Atau di sini. Ya, di sini ada daily. Daily ini support yang valid. Nah, ini kan ada secara nggak langsung ada fresh breakout. Support valid, fresh breakout, pullback di area wajib sunnah. Nah, ini nanti kalian tunggu aja. Tunggu dia di break, pullback di area wajib sunnahnya, bisa counter buy. Ya, paham ya? Jangan ambil sell kalau kalian sudah menemukan setupnya. Kenapa saya sudah bisa menyimpulkan bahwasanya harga gold ini naik? Ya, itu saya patokannya di situ tadi. Kalau saya kan sudah terbiasa menggunakan ini, saya bisa pantau di lower time frame, Bang. H4 kayak di H1 itu bisa, sangat bisa ya. Kalau kalian sudah terbiasa. Tuh. Terus caranya gimana sih, Bang? Nah, itu mungkin cukup butuh waktu yang lama ya. Ketika harga sampai di sini, harga ini belum terbentuk ya. Harga di sini belum terbentuk. Di sini kan belum ada harga yang sesuai saya inginkan, Bang. Tapi kenapa saya ada buy di sini, Bang? Nah, H4 di sini nggak ada setup, H1. Nah, kita lihat di H1, guys. Oke, di H1 ada apa? Nah, di H1 kan kemarin main-main di sini. Nah, satu ini support. Support ada dua, Bang. Ada dua. Yang mana satunya? Nah, ini. Cut, bentar guys. Di sini ya. Ini valid. Sangat valid. Nah, di sini. Valid resisten ya. Fresh breakout. Fresh breakout. Breakout tidak fresh ya. Pullback di area sini, harusnya buy di sini ya. Ketika harga turun, saya sudah buy kemarin ya. Tapi saya take profit dulu. Kenapa kok dia ditembus ya. Pullback bisa entry sell. Kenapa? Ini zone buy, Bang. Ya. Ini resisten valid di break dengan support yang valid. Support valid di sini tuh nge-break resisten valid di sini. Jadi ketika pullback, ketika ada breakout pasti pullback ya. Dia pullback ke arah sini untuk kita counter buy. Tapi malah di break lagi ya. Nah, kalian bisa set SL tuh di bawah sini aja, guys. Di bawah sini udah aman ya. Nah, ketika ada SL ya udah ikhlasin aja. Yang penting kita sudah menggunakan risk RR yang benar ya. Terus teknik kita sudah percayai. Kita belajar satu teknik tapi kita tahu kelemahannya di mana gitu kan. Nggak ada yang survive 100% teknik bisa worth it. Itu nggak ada ya. Karena kita mengikuti arah pergerakan market ya. Bukan market yang mengikuti arah pergerakan yang kita mau ya. Oke, ketika di area sini saya sudah menyimpulkan bahwasanya nanti ketika dia di breakout ya, support di breakout saya harus hati-hati. Cuman ketika dia nge-break area sini, Bang ya. Support valid, dia ada rejection ya, rejection mungkin di H1 ya, di M30 mungkin ada konfirmasi makanya dia naik ya. Terus pullback lagi di area sini. Kenapa? Ya ini kan di M30, coba kita lihat ya. Di M30 mungkin ada konfirmasi kuat. Kita tandai dulu, guys. Nih ya, di area sini. Kita lihat. Nah, kan ada support valid di sini, Bang. Makanya dia ketika pullback dia naik ya. Nah, sekarang kita fokuskan di sini. Support valid di sini ada konfirmasi M30, support valid juga.
Ketika harga masuk di sini, dia kuat. Ini konfirmasi kuat M30 Bang. Makanya dia naik. Dia turun. Set. Nah, ini letaknya di sinilah letaknya ya. Ketika dia ngebreak area sini tadi ya. Kemarin saya sempat hampir mau ini saya close manual atau gimana ya gitu kan saya pikirnya. Tapi saya tunggu dulu. Ini membuat false breakout ya. Yang mana biasanya banyak trader yang akan ketipu di area sini. Kalau ya terbiasa itu sudah biasa enak ya. Intinya apa? Ini ada 5 candle. 1 2 3 4 5. Dia break, tapi dia belum membuat sebuah lower low yang baru. Ini belum bisa dikatakan dengan breakout secara belum bisa dikatakan zone ini sudah di breakout ya. Makanya di time frame besar ya. Di H4-nya di daily-nya ya. Di daily-nya membentuk sebuah nih ya. Penolakan ya, nih di daily-nya membentuk sebuah candle Marubozu yang besar ya. Tapi pada intinya ini belum membuat breakout. Karena apa? Meskipun ada 5 candle dan dia belum membuat lower low, dia malah ngebreak area ini. Ini bisa dibuat acuan untuk counter buy. Kalau dia balik, misalnya sampai sini, dia nggak kuat nembus sini karena di sini resistance valid. Kalian bisa tunggu pullbacknya di area sini baru kita buy. Ya. Oh, ternyata resistance valid di sini tembus, Bang. Di sini juga ditembus, Bang. Acuan kita nih, ini juga ditembus, Bang. Ya udah. Kita patokan kita sekarang di resistance terakhir yang ditembus dia. Ini ketika di sini ada fresh breakout ya. Kalian tunggu wajib sunnah, area wajib sunnahnya untuk buy. Ya, makanya dia nggak turun sampai bawah. Kenapa dia sampai sini turun? Karena di sini ada resistance yang di fresh breakout. Ya, nih naik. Kenapa dia nggak turun sampai di area sini, Bang? Kenapa nggak turun sampai di area sini, Bang? Karena di kiri tadi ada resistance valid yang di breakout, makanya dia main-main di area sini dan dia naik. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu dulu ya penjelasannya. Nanti kalau kurang jelas saya akan perinci dulu. Yang penting kita fokus tentang pembahasan tentang SNR dulu lah ya. SNR mungkin besok saya akan bahas tentang direction ya. Dan lebih detailnya kalian ikuti saja channel ini. Nggak perlu di subscribe, nggak masalah. Penting kalian bisa menonton ya materi yang saya sampaikan gitu aja. Karena saya di sini nggak mengincar AdSense gitu ya. Cerah seperti air mengalir aja. Meskipun di channel saya Barisnya Efek itu sudah menghasilkan gitu kan, ada berapa juta saldo kemarin dan pada akhirnya nggak bisa login lagi, ya udah itu berarti tujuan saya kan kembali ke awal bahwasanya saya akan mengedukasi ya, bahkan menggunakan channel manapun saya siap gitu kan ya. Dan di sini saya tegaskan saya nggak ada grup ataupun kelas berbayar karena saya bukan sales broker ataupun IB ya, dan saya bukan influencer. Jadi saya murni trader retail yang merangkak dari bawah, dari kerugian sampai di titik ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf Bang kalau ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.